Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Mencuri sapi di kawasan Transmigrasi Merauke, 3 orang dibekuk polisi. Mabuk dan robek bendera merah putih di Mimika, 5 pemuda diringkus polisi. Meriahkan HUT kemerdekaan, ribuan pelajar ikut karnaval budaya di Merauke. Polisi menangkap komplotan pelaku pencurian sapi di Merauke. Dalam aksinya, mereka tidak hanya mencuri, tetapi juga menjual daging hasil curian hingga keluar daerah dengan harga berlipat. Polisi meringkus DT berusia 19 tahun di tempat persembunyiannya di Kampung Wayan. DT berperan sebagai sopir yang mengangkut daging sapi hasil curian. Selain itu, polisi juga menangkap AN yang bertindak sebagai eksekutor pencurian, serta seorang ibu muda berinisial R. R diduga menjadi penadah daging curian sekaligus pemasok dana bagi pelaku untuk menjalankan aksinya. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menjelaskan daging hasil curian dijual kepada R seharga Rp60.000 per kilogram, lalu dipasarkan keluar Merauke seperti Jaya Wijaya, Wamena, dan Timika dengan harga hingga Rp250.000 per kilogram. Untuk tersangka DT, ini driver yang sudah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian dengan sasaran hewan ternak, yakni sapi. Dilakukan pada tanggal 27 Juli, 29 Juli, dan 30 Juli. Ini di TKP yang berbeda-beda, namun masih berdekatan. Untuk tersangka yang berinisial AN, ini perannya sebagai eksekutor. Dari barang bukti yang kita amankan ini, sebagai eksekutor. Nah, untuk tersangka R, yang ini perannya memfasilitasi dengan kendaraan miliknya, dan menjual sapi keluar daerah Merauke ini. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena diduga melibatkan pelaku lain. Dari Merauke, Muhammad Ridwan melaporkan. Lima pemuda di Timika, Papua Tengah diringkus polisi usai terlibat keributan, melakukan pengerusakan hingga merobek bendera merah putih pada hari Senin. Mereka ditangkap setelah aksi pengerusakan yang berujung perobekan bendera merah putih di Jalan SP2 Mimika. Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Rian Oktaria menjelaskan sekelompok pemuda tersebut menggelar pesta minuman keras lalu merusak pos penjagaan keamanan. Aksi itu memicu laporan warga dan langsung direspon aparat kepolisian. Saat tiba di lokasi, petugas mendapat perlawanan dari para pelaku, bahkan kaca mobil patroli Polres Mimika dirusak. Perlawanan berlangsung cukup lama, hingga aparat terpaksa melumpuhkan 2 orang dengan timah panas. 5 pemuda masih diperiksa polisi. Itu dari berkumpul massa dan mengadakan satu pesta-pesta kecil, dan mungkin terjadi ribut, dan pada saat petugas datang, mereka mungkin merasa terancam atau ketakutan, dan mereka mencoba untuk melawan petugas dan akhirnya melakukan pengerusakan juga ke mobil perintis. Kejadian perobeknya bendera itu sudah kita dalami. Itu ada 1 orang yang dia juga mengakui dia juga ikut dalam pengerusakan.
Polisi mengimbau warga tidak mengganggu ketertiban umum saat mengonsumsi minuman keras. Warga juga diimbau berperan aktif menjaga keamanan di wilayah masing-masing. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Menjelang perayaan HUT kemerdekaan, polisi di Merauke, Papua Selatan melakukan razia minuman keras di sejumlah tempat rawan agar perayaan HUT kemerdekaan berjalan aman dan tertib. Dalam razia tersebut, polisi menyita ratusan liter minuman keras jenis Sopi di 3 lokasi di Merauke. Dalam operasi ini, polisi juga meringkus seorang terduga pemilik minuman keras. Ini juga menjelang 17 Agustus, itu bukan saja minuman ini saja, lokal saja yang kita operasi, tapi kita juga tetap melakukan razia terhadap peredaran minuman yang ilegal juga. Jadi mungkin himbauan kami kepada masyarakat bahwa ini kegiatan ini menjelang 17 Agustus. Jadi bukan kegiatan ini kami laksanakan setiap pagi saja, tapi kami lebih rutin tiap malam. Setiap malam karena mereka lebih banyak, masyarakat di sini lebih banyak mengkonsumsi di malam hari. Nah, kemudian mereka mengkonsumsi, kemudian ya timbullah tindak pidana, bisa saja tindak pidana pembunuhan, kemudian kekerasan dan segala macam. Karena ketika kita melakukan penekanan terhadap pembongkaran atau penggeledahan produksi ini, ya kemarin 1 minggu kita laksanakan kegiatan operasi dan tingkat kriminal agak menurun. Jadi berarti kita bisa melihat bahwa berarti tindak pidana kriminal ini ya bisa salah satu berdampak daripada mengkonsumsi miras ini. Sementara itu di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, aparat kepolisian juga meningkatkan patroli di sejumlah daerah rawan. Polres Mimika juga mengimbau warga dan tokoh masyarakat untuk menjaga keamanan kota Timika. Polres Mimika kita siap mendukung untuk seluruh kegiatan rangkaian dari Kabupaten Mimika, khususnya untuk kegiatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Adapun rencana kegiatan tersebut sudah dimulai kemarin. Jadi untuk wilayah terpencil kita sudah perintahkan untuk seluruh polsek, kapolsek agar selalu mewaspadai atau menjaga situasi Kamtibmas di wilayah masing-masing untuk khususnya menjelang kegiatan atau Hari Kemerdekaan RI 80. Sampai dengan detik ini alhamdulillah masih kondusif, tidak ada ancaman terkait dengan menjelang kegiatan Hari Kemerdekaan. Polri mengimbau warga bersama polisi menjaga keamanan dan berharap perayaan HUT kemerdekaan berlangsung aman dan tertib. Muhammad Ridwan dan Igobat Momolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. Sejumlah warga mendatangi terminal Pelabuhan Merauke pada hari Selasa. Kedatangan warga sekitar Pelabuhan Merauke bukan untuk berangkat, namun untuk membeli 9 bahan pokok. Sembako sengaja dijual murah oleh Polres Merauke yang bekerja sama dengan Bulog Merauke. Kali ini pasar murah menyasar ke tenaga kerja bongkar muat pelabuhan yang sehari-hari beraktivitas di sekitar terminal penumpang Pelabuhan Yosudarso. Pasar murah ini menjual berbagai bahan pangan, antara lain beras SPHP kemasan 5 kg seharga Rp67.000, minyak goreng Rp18.000 per liter, dan gula Rp20.000 per kilogram. Kami saat ini melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah. Adapun untuk item yang dijual adalah beras, kemudian minyak goreng, dan gula. Adapun diharapkan dengan adanya kegiatan ini bisa menjaga kestabilan harga pangan dan turut serta membantu masyarakat dalam memperoleh harga pangan yang harganya terjangkau. Polri berharap kegiatan pasar murah ini bisa meringankan beban ekonomi masyarakat tidak mampu, khususnya bagi buruh bongkar muat pelabuhan yang penghasilannya pas-pasan. Dari Merauke, Papua Selatan, Muhammad Ridwan melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua merekomendasikan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur Papua di 13 TPS yang berada di 5 kabupaten dan 1 kota. Bawaslu beralasan di TPS tersebut terjadi pelanggaran dan ketidakcakapan kelompok penyelenggara pemungutan suara.
5 daerah itu yakni Kabupaten Jayapura dengan 4 TPS, Sarmi 1 TPS, Mambramoraya 4 TPS, Kepulauan Yapen 1 TPS, dan Kota Jayapura 3 TPS. Bawaslu menemukan berbagai dugaan pelanggaran, mulai dari sekretaris PPS yang membuka kotak suara sehari sebelum pemungutan suara ulang, pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali, dan pembagian surat suara kepada saksi hingga mobilisasi massa ke TPS. Ada berkaitan dengan kesalahan prosedur, membuka kotak suara tersegel itu sebelum hari H tanggal 6 Agustus itu satu. Kemudian ada misalnya ada pembagian sisa surat suara. Lalu kemudian ada penggunaan hak pilih lebih dari 1 kali oleh lebih dari 1 orang pengguna hak pilih. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu ada juga misalnya ada mobilisasi massa ke TPS yang kemudian itu menjadi dasar rekomendasi teman-teman di tingkat PPD, di tingkat Pandis kepada PPD di masing-masing kabupaten kota yang tadi sudah disebutkan oleh saya berkaitan dengan rekomendasi yang sudah disampaikan. Bawaslu memberikan waktu pelaksanaan pemilihan suara ulang di 13 TPS maksimal 10 hari sejak 6 Agustus. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Saat ini KPU melakukan proses rekapitulasi pemungutan suara ulang di Provinsi Papua. Dari 8 kabupaten, KPU Kabupaten Supiori yang pertama menyelesaikan pleno rekapitulasi di Aula KPU Papua di Jalan Holtekam Hamadi pada hari Selasa. Berdasarkan formulir rekapitulasi, pasangan nomor urut 2, Matius Fakiri Arya Kurumaropen, unggul tipis 2 suara dari lawannya Ben-Hur Tomimano, Konstan Karma. Pasangan calon nomor urut 2 meraih 6.791 suara, sedangkan lawannya pasangan nomor urut 1 meraih 6.789 suara. Dari selisih suara yang tipis ini, bisa terlihat Supiori sebagai salah satu daerah paling krusial dalam peta pemungutan suara ulang Papua. Persetujuan kita semua di hari ini, dan juga ada yang tidak menyetujui, tapi rapat di hari ini untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan oleh teman-teman di Kabupaten Supiori, kami sahkan. Dengan perbedaan suara yang tipis, Kabupaten Supiori bakal menjadi titik penambahan suara dalam perselisihan hasil pemungutan suara ulang Papua yang kini sedang dalam proses rekapitulasi tingkat kabupaten. Rianto Nai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Memastikan pelaksanaan makan bergizi gratis, koperasi desa, serta pemeriksaan kesehatan gratis berjalan di Papua Tengah. 2 menteri bersama Kepala Badan Gizi Nasional serta Kepala BIN mendatangi Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedatangan 4 pejabat itu untuk membangun Papua Tengah melalui berbagai program strategis, mulai dari makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, hingga transformasi ekonomi kampung terpadu. Menteri Desa, Menteri Koperasi, serta Kepala BGN dan Kepala BIN berdialog dengan kepala suku, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan ormas di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah. Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa mengatakan program MBG masih belum berjalan maksimal karena berbagai kendala. Ini kebangkitan baru untuk bagaimana kita kembangkan koperasi merah putih dan juga makanan bergizi dan program-program strategis lainnya di tanah Papua mulai dari Nabire. Dan saya pikir semua sudah antusias dan Bapak Menteri juga luar biasa dengan semua. Tadi sudah kasih rumah masyarakat, sudah kasih beberapa program yang lain ke masyarakat sekaligus. Artinya bahwa negara hadir untuk membangun Indonesia dari tanah Papua. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut Papua termasuk wilayah tercepat merealisasikan MBG dengan target yang sudah tercapai 25%. Ia menegaskan penggunaan bahan baku lokal akan diperkuat agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Jadi dari segi persentase ini paling tinggi di Indonesia karena sudah
mencapai 20% kalau berbasis kuota penduduk dibagi yang dilayani. Tetapi kami sadari bahwa di Papua ini daerahnya terpecah-pecah, terpencil-pencil gitu. Dan saya dengar tadi di Papua Tengah saja ada 1.215 kampung. Secara umum di Papua ada 7.000, jadi kami ingin menjangkau seluruh kampung tersebut. Jadi nanti mekanisme pelayanannya tetap dibawa oleh kepala SPPG ke kampung-kampung. Di sektor ekonomi desa, Papua Tengah mencatat rekor sebagai provinsi pertama di tanah Papua yang membentuk koperasi desa merah putih di seluruh desa kelurahan. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengapresiasi pencapaian ini dan berharap koperasi menjadi motor penggerak ekonomi hingga ke pelosok. Jadi Koperasi Merah Putih ini program yang memang untuk pemberdayaan masyarakat, untuk memberikan kemajuan bagi warga dan masyarakat Papua. Karena Indonesia maju, tidak boleh ada yang tertinggal. No one left behind. Jadi semuanya harus maju. Karena itu kita ingin menjadikan Koperasi Merah Putih di Papua ini sebagai alat untuk kemajuan bersama. Karena kita ingin Papua yang maju berfondasi, berlandaskan keadilan sosial. Menteri Desa Yandri Susanto menambahkan dana desa di Papua Tengah mencapai hampir 6,5 triliun rupiah per tahun. Sehingga pembangunan kampung di Papua Tengah adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan Indonesia. Nah, semoga dengan bantuan ini atau program ini dari kampung-kampung atau desa-desa di Papua bisa mandiri dari sisi ekonomi, terutama untuk memasok bahan baku makan siang bergizi. Nah, nanti juga akan kolaborasi antara MBG dengan Koperasi Desa Merah Putih. Di samping memang dana desa sangat besar di Papua, ya. Kalau seluruh Papua tadi kan hampir 6,3 triliun setiap tahun. Termasuk di Papua Tengah saja 1,1 triliun. Nah, ini mungkin kami tadi minta dengan Bupati, kemudian seluruh stakeholder untuk mengawal ini semua, sehingga dana rupiah itu bisa dinikmati oleh masyarakat di Papua. Kepala Suku Nabire, Melkisedek Rumawi, mengapresiasi program MBG yang dinilai memberi manfaat besar bagi anak-anak adat agar tumbuh sehat, berpendidikan, dan siap memimpin di masa depan. Visi nasional ini baik sekali agar pelayanan kepada khususnya masyarakat adat, anak-anak adat yang akan dipersiapkan ke depan sebagai generasi muda Papua, generasi muda untuk bangsa Indonesia, terus dari segi gizi agar mereka bisa menjadi sehat untuk bisa menikmati pendidikan dan besok bisa memimpin dalam bangsa kita ini, Indonesia yang kita cintai bersama. Warga Nabire juga mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar di halaman kantor Gubernur Papua Tengah, Kabupaten Nabire. Puluhan lansia memeriksakan diri di tenda khusus yang dibuka oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah. Warga senang karena pemeriksaan dilakukan secara gratis. Dijalankan oleh pemerintah. Terima kasih kepada pemerintah karena sudah memberi kesempatan untuk bisa masyarakat yang kurang mampu bisa berobat di sini. Ya, untuk pemerintah ya, Mama minta ya harus ada pelayanan seperti begini. Bukan untuk orang Papua saja, untuk kita semua orang Papua, semua berobat gratis begini. Juga salah satu masyarakat yang menerima bantuan ini, dan kalau mau dibilang saya salah satu anak yang yatim piatu. Jadi tanggapannya untuk kami keluarga sangat membantu sekali mendapatkan manfaat ini yang dikasih gratis untuk kami masyarakat yang memang membutuhkan. Kepala BGN bersama 2 menteri dan Kepala BIN juga memulai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Provinsi Papua Tengah yang ditargetkan selesai pada Oktober mendatang. Rian Tonai melaporkan dari Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Ribuan warga Merauke memadati jalan untuk menyaksikan pawai budaya untuk menyemarakan HUT kemerdekaan pada hari Selasa. Dalam pawai ini tampil beragam kesenian Papua dan Nusantara, sehingga menarik perhatian masyarakat.
Para peserta karnaval adalah pelajar sekolah dasar hingga mahasiswa, kelompok etnis daerah, ASN hingga TNI Polri, serta warga masyarakat. Pawai mulai bergerak dari depan markas Kodim 1707 Merauke, kemudian menyusuri rute kota dan berakhir di depan kantor Bupati Merauke. Mana? SDMI DDI Lampu 1. Nah, ini kan kamu ikut karnaval ya. Bagaimana perasaan kau ikut karnaval ini? Saya bangga ikut karnaval. Tidak terpilih ya? Iya. Nah, kamu ikut karnaval ya? Iya. Nah, gimana perasaan kau ikut karnaval ini? Saya bangga ikut karnaval. Oh, gitu. Kemeriahan HUT kemerdekaan ini membuat warga ramai berkumpul di sepanjang jalan untuk menyaksikan karnaval yang terjadi hanya 1 tahun sekali. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Karnaval HUT kemerdekaan berlangsung meriah di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Ratusan peserta mengenakan pakaian adat Nusantara hingga kostum profesi seperti tentara, polisi, dan tenaga medis. Mereka sebagian besar adalah siswa PAUD, sekolah dasar hingga ibu-ibu PKK. Acara berlangsung di alun-alun Aimas. Meski berada di ujung timur Indonesia, para peserta tetap semangat merayakan HUT kemerdekaan. Carolina Jitmau, salah seorang guru SD Negeri 13 Sorong, mengatakan karnaval ini mengajarkan siswa di sekolahnya tentang Bhinneka Tunggal Ika, sekaligus melestarikan budaya dan adat istiadat. Berapa siswa Bu yang terlibat kali ini? 20 ya. Mereka berpakaian adat dari mana aja Bu? Tujuannya apa sih Bu menggunakan baju adat? Budaya dari Sabang sampai Merauke beraneka ragam tapi Karnaval menarik perhatian masyarakat yang memadati alun-alun Aimas, bahkan Bupati Sorong, Joni Kamuru, yang ikut memeriahkan acara dengan memberikan semangat kepada peserta. HUT kemerdekaan dirayakan meriah dengan berbagai lomba bersama warga dimanapun mereka berada. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyangki.